أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'ata hasanata taquha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimahullah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dilimpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan umat yang istiqomah hingga akhir zaman nanti. Dan yang dirahmati Allah, seperti berwasiat, mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Hanya dengan keimanan dan ketakwaan itulah yang akan menjadi bekal kita nanti setelah kita kembali ke kampung akhirat
tatkala kontrak hidup kita di dunia ini habis, maka tidak ada yang kita bawa, tidak ada yang kita persiapkan kecuali hanya keimanan dan ketakwaan. Itulah yang akan menjadi persiapan kita, yang akan menjadi modal kita, yang akan menjadi bekal kita nanti pada saat kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah rahimahullah, salawat dan salam surah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu salawat ini senantiasa kita ucapkan. Tentu salawat ini selalu kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kita dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di awal khatib menyampaikan surat Al-Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jikalau engkau mencintai Allah, maka ikuti aku. Itu yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW dan sampai dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 31. Artinya apa? Artinya jika kita ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, tentu langkah utama adalah bagaimana kita benar-benar on the track mengikuti apa yang dituntutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, on the track mengikuti apa yang disunnahkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jemaah rahimahullah, banyak hal yang perlu kita evaluasi dalam mengikuti atau meneladani Nabi Muhammad SAW dalam rangka memperoleh, dalam rangka menginginkan mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di penghujung tahun. Artinya tradisi demi tradisi itu terus berulang. Tradisi tahun baru, euforia setiap kita begitu luar biasa ketika sudah menjelang akhir tahun. Oleh karena itu, sidang jemaat yang dirahmati Allah, jangan sampai ketika orang-orang di luar sana bereforia menyambut tahun baru, lantas kita seorang mukmin kehilangan arah dan kita pun mengikuti apa yang menjadi tradisi mereka, yang sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkan, yang sesungguhnya Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan. Sidang jemaat rahimahullah, Nabi mengingatkan, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka tentu dia tak ubahnya seperti kaum itu sendiri. Nauzubillah summa nauzubillah dari. Oleh karena itu, jamaah salat Jumat rahimahullah, kalaupun orang di luar sana bereforia, berpesta, menyambut tahun baru, maka sekalipun mungkin bukan tahun baru kita sebagai seorang Islam, tahun baru Islam adalah tahun baru Hijriah, tapi selayaknya mungkin menjadi satu momentum juga buat kita untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri, sampai sejauh mana, sebesar apa ketaatan kita jika dibandingkan dengan kemaksiatan kita.
dan mengevaluasi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu teladanan yang dicontohkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Tentu kalau Nabi, tentu kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana Nabi memberikan keteladanan. Tapi ada satu keteladanan yang juga mungkin bisa menjadi satu pedoman buat kita dalam bermuhasabah, dalam upaya untuk memperoleh kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika suatu malam Umar bin Khattab dia merenung, aku tidak akan pernah bisa tidur gelap di malam hari jika aku belum bermuhasabah. Adakah hari ini aku sudah menzolimi orang? Adakah aku hari ini sudah berkata dusta? Dan banyak beberapa evaluasi lainnya. Itu dilakukan. Lisanku, tanganku, kakiku, kemana kakiku melangkah? Apa yang sudah diperbuat oleh tanganku? Apa yang sudah diucapkan oleh lisanku? Ini dimuhasabahkan oleh Umar bin Khattab. Tatkala dia pernah suatu ketika dia marah terhadap bawahannya, sampai beliau menampar, maka diambil satu rotan dan dia pukulkan sendiri ke tangannya. Lebih baik aku menghukum diriku sendiri sebelum aku nantinya aku akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu sidang Imam Rahimahullah. Lisanku, adakah lisanku berkata yang tidak baik? Adakah lisanku secara tidak langsung atau secara tidak sadar aku sudah menghina orang lain? Secara tidak langsung aku sudah merendahkan orang lain. Itu terus dilakukan oleh Umar. Ketika itu semua sudah dilakukan, maka baru beliau bisa tidur malam dengan lelap setelah menunaikan sholat witir, dan baru beliau tidur. Ini menjadi satu teladanan buat kita. Kita sebagai seorang mukmin, janganlah ketika kita lelah gitu ya, pulang malam, selepas bekerja, pulang malam, selepas sholat isya gitu ya, lantas kita langsung tidur tanpa, bahkan mungkin jangankan bermuhasabah, berdoa pun tidak. Tapi coba, ini momentum yang baik. Hari Jumat hari ini adalah momentum yang baik gitu ya, untuk menjadi titik balik kita gitu ya, agar nanti mungkin selepas dari sini nanti menjelang malam nanti, selainnya kita bermuhasabah apa yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum tidur bermuhasabah, kemudian berdoa, baru bisa tidur. Ini satu contoh yang baik. Sidang Jumat rahimahullah. Apalagi yang bisa kita dapatkan kecintaan, trik-trik mendapatkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh cinta kita dari Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang kedua adalah biasakan selepas sholat kita berzikir, berdoa, memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hari ini, hari Jumat, jangan lewatkan doa di antara dua khutbah, karena sesungguhnya di situ adalah tempat-tempat mustajab. Ada yang khotib yang paham sekali gitu ya, maka dia duduk agak lama untuk memberikan kesempatan kepada jamaahnya berdoa.
karena di situ adalah salah satu tempat mustajabnya doa kita di hari Jumat. Jadi kita manfaatkan berdoa, kemudian bersedekah. Makanya kenapa sekarang setiap kita sudah banyak kebiasaan-kebiasaan seperti sedekah Jumat berkah dan sebagainya, karena tahu hari ini adalah hari baik, hari Jumat. Manfaatkan dengan baik. Habis sholat jangan lupa berzikir, berdoa, kemudian bersedekah. Ini satu cara yang bagaimana kita mendapatkan kecintaan kita, mendapatkan kecintaan Allah. Kemudian yang ketiga adalah lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dari hal yang terkecil agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Apakah itu? Yang pertama adalah makan dengan duduk, makan dan minum dengan duduk. La ta'kul qa'iman, jangan kamu makan dengan berdiri. Artinya apa? Artinya Nabi mencontohkan kalau makan itu adalah duduk. La tasrobanna qa'iman, janganlah kamu minum dengan berdiri. Oleh karena itu, kalau kita lihat di pesta-pesta pernikahan berdiri, standing party dan lain sebagainya, ini bisa saatnya nanti kita selepas dari Jumat ini, setelah kita mendapatkan wasiat dari khatib, maka kita rubah tradisi itu, karena sesungguhnya itu tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jikalau ada bapak-bapak yang akan menikahkan di antara kita, menikahkan putra dan putrinya, janganlah dengan cara standing party. Kalaupun ada yang kita masih muda di sini yang belum menikah, maka lakukanlah pesta itu dengan sesuai apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, bukan dengan standing party. Dan banyak hal yang bisa kita teladani dari Nabi Muhammad SAW. Harapannya kita mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allah 'aidan fi suratil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimahullah, 10 khatib mengakhiri khutbah ini. Di khutbah yang kedua ini, khatib ingin berwasiat, mari kita sama-sama beristiqomah dari apa yang sudah kita ikhtiarkan, dari apa yang sudah kita azamkan. Di khutbah yang pertama tadi, kita mengazamkan bagaimana kita semaksimal mungkin kita meneladani Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di khutbah kedua ini khatib mengingatkan adalah
kita istiqomah dari apa yang sudah kita azamkan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang istiqomah itu tadi, innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang beristiqomah mengatakan Tuhanku adalah Allah. Tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Maka Allah menurunkan ribuan malaikatnya untuk menjaga hambanya yang mukmin tadi, hambanya yang istiqomah tadi, sehingga apa? Hambanya tersebut jangan sampai dia ada rasa takut, jangan sampai dia ada rasa sedih. Maka mereka tadi menjaga Allah takhaf wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan memberikan kabar gembira bahwa orang yang istiqomah tadi tidak ada tempat yang lain kecuali adalah jannah, surga yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sesungguhnya adalah tempat kita semula. Sebelum moyang kita dulu diturunkan ke bumi sebagai khalifah, tapi layaknya nanti tatkala kita sudah menunaikan tugas kita sebagai khalifah besar, maka tempat kita adalah surga, Jannatul Firdaus. Oleh karena itu, sidang imam rahimahullah, mari kita senantiasa bermuhasabah, merenung kembali. Kemudian setelah itu adalah kita mengingat bahwa tempat kita adalah di surga, bukan di dunia ini. Artinya apa? Artinya kita jangan sampai kita lalai dengan kehidupan dunia ini. Banyak-banyaklah kita mempersiapkan diri untuk nanti kita kembali ke tempat yang abadan, yang selamanya kita akan bertempat tinggal di sana. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innallaha wal ghafurur rahim. Mari kita sama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan maghfirah, memberikan keberkahan, memberikan rahmat kepada kita semua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril Islam wa a'izzal muslimin. Allahumma ansuril Islam wa a'izzal muslimin. Dammir ala man a'da Allah, dammir ala man a'da ad-din, wansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
Kapan? Kemarin. Di kan pas itu kan sama aja orang-orang. Iya, apa-apa. Ini punya kita ini. Iya, buat Ustaz ya. Ali langsung balik ya? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.